Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik. Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Video kali ini saudara, saya akan membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang bernama Don Titan yang menyampaikan suatu perkataan bahwa orang-orang yang memakan daging B2 maka sifatnya akan menjadi seperti itu, katanya. Tidak tahukah saudara, ketika dia mengatakan hal seperti itu artinya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri, keluarganya, bahkan orang akan menilai siapa orang ini. Oleh karena itu saudara, tanpa berlama-lama, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan membahas pernyataan dari Don Titan. Don Titan, Don setan. Di mana dalam videonya dia bicara soal kenapa babi haram. Dan kalau kita lihat, pernyataan Don Titan ini justru menghina orang tuanya dan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Mari kita analisa pernyataan Don Titan berikut. Jadi kalau kita makan babi, perilaku kita nanti bisa mengikuti perilaku babi. Oh my goodness. Babi ternyata mempunyai DNA yang paling dekat dengan manusia. Oh, terus jadi kenapa? Jadi kalau kita makan babi, perilaku kita nanti bisa mengikuti perilaku babi. Oh, Perilaku babi, ya saya mungkin nggak pantas lah yang ngomong sini lah ya. Tapi coba lihat orang Barat kan, iya, seks bebas nggak? iya, Itu salah satunya. Ya, paham kan? Paham kan? Oh my goodness. Barusan kita mendengar sendiri, Don Titan bilang, kalau kita makan babi, kita akan berperilaku seperti babi. Salah satu perilaku babi adalah seks bebas, dan itulah yang dilakukan oleh orang Barat. Sebenarnya pernyataan Don Titan ini justru menghina suku, keluarga dan dirinya sendiri. Kenapa? Karena jika benar yang dikatakan Don Titan, bahwa yang makan babi berperilaku seperti babi, yaitu seks bebas. Pertanyaan kita adalah, apakah Don Titan sebelum menjadi muslim menghidupkan kehidupan seks bebas karena pengaruh dari makan babi? Begitu juga keluarga besarnya dan orang tuanya yang masih Kristen sekarang? Jika Don Titan memberi contoh orang Barat, bagaimana dengan dirinya sendiri dan keluarganya yang masih makan babi? Apakah dia mau bilang mereka melakukan seks bebas seperti babi? Sepertinya Don Titan sudah terpengaruh ajaran Zakir Naik. Tanpa berpikir resiko dari statementnya, dia mengulangi kembali perkataan Zakir Naik berikut. Today science also tells us that pig is one of the most shameless animal on the face of the earth. Pig today is one of the most shameless animal on the face of the earth. It enjoys seeing its spouse, seeing its mate have sex with his friend. In the Western countries, we have dance parties. After dance parties, we are swapping of wives. You sleep with my wife, I sleep with your wife. Do you think it's modest? And there is a scientific thing that you eat pig and you behave like pig. Hope this answers your question, sister. Jadi, menurut Zakir Naik, makan daging babi berperilaku seperti babi. Entah studi ilmiah mana yang dikutip Zakir Naik. Pertanyaan kita adalah, apakah babi punya pasangan? Apakah Zakir Naik pernah mengikuti pernikahan binatang? Bagaimana menilai binatang yang satu lebih tidak tahu malu dari binatang yang lain? Jika Zakir Naik punya kambing atau ayam, apakah kambing dan ayam Zakir Naik menunjukkan perasaan malu ketika binatang tersebut bereproduksi? Berikut ini tanggapan dari Kang Hasan, seorang doktor fisika. Ada banyak beredar informasi-informasi sesat tentang babi. Ya, poinnya adalah kalau makan babi itu digambarkan gampang kena penyakit, gampang apa yang diderita oleh babi itu bakal kena ke kita. Kemudian ditambah lagi yang paling sesat itu mengatakan bahwa DNA manusia tuh mirip dengan babi, sehingga kalau kita makan babi itu
Ya pertama mungkin penyakit yang diderita oleh babi itu akan gampang menular ke kita. Atau DNA babi itu akan mempengaruhi perilaku kita. Ini informasi yang sesat ya. Informasi yang sesat. Tadi saya baca artikel, Anda bisa cek di Google ini. Ini di site Australian Academy of Science. Artikel ini sudah direview oleh seorang profesor di Australia. Ya, validitasnya bisa Anda cek dan bisa Anda bandingkan dengan artikel-artikel lain ya. Artikel ini mengatakan ada kemiripan antara manusia dengan babi dalam hal apa? Dalam hal berat badan, kemudian distribusi lemak, kemudian ya ada kemampuan untuk menarik serangga. Di paragraf kedua ini Anda bisa baca. Nah, dalam hal ini babi itu mirip dengan manusia. Mirip dalam arti apa-apa yang jadi diderita, penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia itu bisa terjadi juga pada babi menurut artikel ini. Tapi konteksnya begini. Konteksnya untuk keperluan riset babi itu lebih mirip ke manusia dibandingkan dengan tikus misalnya yang kecil karena sistem organnya dan sebagainya. Sistem organ babi kan lebih besar ukuran dan sebagainya. Lebih ke soal itu. Terus ditanya, apakah pada level genetik, ini paragraf ke 1, 2, 3, 4 ya. Apakah secara genetik kita itu dekat dengan babi? Tidak. Dia yang sudah umum diketahui orang adalah kita sangat dekat dengan simpanse. Ya. Bahkan menurut artikel ini tikus itu lebih dekat secara genetik dibandingkan babi ya kepada kita. Jadi soalnya cuman soal tadi bahwa ukuran tubuh babi itu ya lebih dekat ke kita, makanya dipakai untuk berbagai keperluan studi. Tapi pun dalam studi ini tidak berarti serta-merta plek, enggak sama persis plek tuh, enggak. Itu yang namanya modeling. Ketika orang menciptakan model itu ya dengan memakai babi sebagai sasaran riset dia untuk riset medis, itu orang sudah tahu, oh ini bedanya di sini, bedanya di sini. Udah tahu asumsi-asumsi yang diambil. Nah, kembali lagi ke cerita tadi, tidak ada data sains, teori sains yang mengatakan kalau kita makan babi itu terus DNA kita akan dipengaruhi oleh DNA babi. Itu sudah secara sains sangat tidak mungkin. Nah, terus kenapa ini digembar-gemborkan? Nah, ini pendapat saya. Ini basisnya kebencian. Jadi orang-orang yang tidak makan babi menganggap diri mereka lebih baik perilakunya, ya, gampangannya tidak berhubungan seks di luar nikah. Kan yang selalu disebutkan soal itu, ya. Yang lain sih nggak tahu saya klaim lebih baiknya tuh di mana gitu. Yang sering disebut cuma soal itu. Maka dibuat-buatlah kalau kamu makan babi nanti kelakuanmu kayak orang-orang di barat sana, di Eropa sana, yang mereka tuh yang nggak nikah, nggak bermoral. Orang-orang di sana kan sering digambarkan seolah-olah orang nggak bermoral gitu loh. Ya. Tapi bagi orang sana, ya kita tuh nggak bermoral, buang sampah sembarangan, nggak bisa antre, korupsinya tinggi. Ya, penjaranya sampai penuh sesak. Ya kita berkacalah. Yang lebih buruk tuh yang mana gitu ya. Ya di sana dari kacamata kita ya itu tadi mungkin mereka
berhubungan seks tidak menikah dan sebagainya, ya memang itu fakta. Tapi kalau kita nilai secara keseluruhan, patutkah kita merasa lebih baik dari mereka, itu perlu dipertanyakan. Ya, ditambah lagi, lah kok untuk ngomong kayak gitu aja mesti mengarang-ngarang cerita palsu. Kayak gitu kok ngaku bermoral gitu loh. Ya, mengarang cerita yang nggak ada di sains untuk menjelek-jelekkan orang, terus mengaku bermoral. Serius loh. Barusan kita dengar tinjauan ilmiahnya dari Kang Hasan. Meskipun saya sendiri tidak makan babi, tapi poin yang kita mau tunjukkan adalah, jangan karena kebencian kamu pada pihak lain, kamu gunakan segala cara untuk mendiskreditkan pihak lain tersebut. Ingat, pernyataan Donditan ini hanya berlaku bagi dia. Karena tidak ada bukti ilmiah dari semua yang dia katakan. Mungkin saja itu berlaku padanya dan Bangke. Ustadz, gini, kita kan sesama pemakan babi dulunya. Enggak sih. Maksud sih? Enggak. Terus? Enggak. Terus? Yupo. Apa? Yupo. Itu lemaknya sama enak itu pakai kecap. Cepasin. Mau tahu dong ceritanya? Cabai atasnya jadi nasi. Iya, nggak usah dijabarin. Didetailin. Mana Ada kulitnya yang merah tuh ya. Iya, iya. Ada, iya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita tonton apa yang disampaikan oleh Donditan dan apa tanggapan dari seorang ahli tadi. Nah, saudara, apapun menjadi tanggapan saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar. Komentar yang bijak, yang cerdas, dan memberkati. Supaya dunia tahu seperti apa orang ini. Nah, saudara, menurut saya apa yang disampaikannya ini adalah suatu perkataan yang tidak terpelajar. Ya. Karena apa yang dikatakannya itu adalah sesuatu yang bertolak belakang. Bagaimana ketika dia sudah beragama, yang mana agama sekarang yang dipercayainya tidak bisa memakan D2, dan di sini dia berkuar-kuar untuk menjelekkan ya daging makanan ini. Padahal saudara, sifat manusia tidak ditentukan oleh makanan itu, karena Alkitab mengatakan yang najis itu, yang haram itu, yang kotor itu bukanlah apa yang masuk ke dalam mulut. Dan kita tahu makanan yang masuk ke dalam mulut akan turun ke perut dan setelah itu akan dibuang ke jamban seperti kata Alkitab. Tetapi perkataan yang kotor, perkataan yang najis, itulah sesuatu yang haram, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan yang tidak saudara berfaedah. Nah, saudara, kiranya kita bisa menilai sesuatu. Nah, sekali lagi saya katakan, firman Tuhan katakan yang najis itu bukan makanan yang kita makan, tetapi yang najis itu adalah perkataan yang keluar dari mulut. Dan apa yang keluar dari mulut bukan kita dapatkan dari makanan, bukan karena makanan, tetapi karena orang tersebut tidak mempunyai etika. Tapi kalau orang tersebut punya etika yang baik, punya firman yang baik, maka orang tersebut pasti akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dan memberkati. Salam waras, kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.